Hitamnya itu sekitar 1,5 tahunnya. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial cerita seorang perempuan bernama Nur Tia yang mengalami permasalahan kulit akibat menggunakan produk perawatan kulit wajah yang mengandung bahan berbahaya. Bukannya mendapatkan kulit yang sehat, wajah Nur justru dipenuhi flek hitam lebar. Bulu alis, tapi ternyata tumbuhnya. Nur mengaku awalnya ia memang tidak terlalu memedulikan kandungan apa saja yang ada pada produk tersebut. Nur hanya tergiur karena ingin memiliki kulit yang cerah. Apalagi harga produk itu cukup terjangkau, hanya Rp150.000 saja. Sayangnya, niatan untuk hemat justru berujung petaka. Bahkan Nur kini sudah merogoh jutaan rupiah untuk biaya penyembuhan kulitnya ini. Di tahun 2015 itu mulai muncul flek pada saat itu di bagian pipi dan bagian hidung. Tapi begitu diberhentikan, dia langsung melebar gitu dan diperparahnya itu 1 tahun kemudian. Dan itu tuh konsultasi sama dokter. Dia bilang flek saya ini flek yang terkena sinar UV dan efek dari merkuri gitu. Ya, permasalahan kulit yang dialami Nur tentu bisa dialami siapa saja jika tidak berhati-hati dalam memilih produk perawatan kulit wajah. Apalagi saat ini gempuran produk skincare berbagai jenis hadir di pasaran. Kulit wajah cerah dan glowing bahkan seolah menjadi standar penampilan yang wajib dimiliki. Berdasarkan rekomendasi dari dokter spesialis kulit, sebenarnya ada 3 tahapan penting dalam merawat kulit wajah khususnya. Yang pertama adalah pembersihan, kemudian ada juga pelembapan, dan yang ketiga adalah protecting atau perlindungan khususnya dari paparan sinar matahari. Nah, kondisi tiap kulit orang itu berbeda-beda sehingga jenis perawatannya pun itu juga berbeda-beda. Dan yang tak kalah penting adalah ketika memilih produk skincare ini yang sudah harus terdaftar dalam BPOM. Nah, ini saya mau coba ya, apakah skincare yang saya gunakan ini memang sudah terdaftar. Tidak perlu membutuhkan waktu yang lama, jika memang sudah terdaftar maka akan keluar data bahwa produk ini sudah melalui uji laboratorium sehingga memang sudah aman dan diperbolehkan untuk dipergunakan masyarakat luas. Menurut dokter spesialis kulit dan kelamin Rumah Sakit Ubaya Surabaya, ada beberapa bahan yang memang dilarang dalam produk perawatan wajah. Merkuri salah satunya. Selain itu ada juga bahan kimia yang pemakaiannya harus dengan pengawasan dokter, seperti retinol dan hidroquinon. Kedua senyawa kimia ini biasanya digunakan dalam bahan produk perawatan kulit karena memiliki manfaat untuk meregenerasi kulit dan mencerahkan wajah dalam dosis yang disesuaikan dan diawasi oleh dokter. Sehingga memang produk skincare tidak boleh sembarangan digunakan. Apalagi cukup sulit mendeteksi apakah sebuah produk skincare mengandung bahan berbahaya atau tidak tanpa melalui uji laboratorium. Sementara dampak dari penggunaan skincare berbahaya antara lain adalah iritasi kulit, peradangan, hingga penyakit kronis. Jadi kalau tadi yang saya bilang merkuri yang paling tidak boleh dimasukkan. Jadi efek sampingnya bukan hanya pada kulit. Jadi dia juga bisa masuk ke brain, ke otak ataupun ke ginjal. Jadi diekstraksikan ke ginjal. Nanti lama-lama dengan pemakaian merkuri yang lama, ya efek sampingnya akan terjadi kerusakan ginjal. Selain itu juga kalau pada wajah Mbak, jadi pasien awal datang hanya kusam, nanti dia lebih akhirnya hitamnya lebih ke seluruh wajah atau kita sebut dengan ochronosis. Berikut ada beberapa tips yang bisa Anda gunakan dalam memilih produk perawatan kulit. Pertama, pastikan produk skincare sudah terdaftar pada BPOM. Kedua, jangan memilih produk skincare yang menawarkan hasil instan karena dicurigai menggunakan bahan kimia dengan dosis yang tidak sesuai sehingga akan membahayakan kesehatan kulit Anda. Ketiga, sesuaikan produk skincare dengan kebutuhan kulit Anda. Tentunya lebih baik dengan observasi dan pengawasan dari dokter. Dan terakhir, hentikan penggunaan skincare jika timbul gejala iritasi saat ataupun setelah menggunakan produk tersebut
dan segeralah konsultasikan ke dokter spesialis kulit. Gea Clarissa, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.